Robbani dan peradaban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ma'asyiral hadirin wal hadirat, al musyahidin wal musyahidat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa diberikan Allah kemudahan di dalam kebaikan. Diberikan Allah Subhanahu wa taala taufik di dalam menjalankan agamanya. Di antara salah satu tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, memberikan kepada seseorang jalan untuk bisa berilmu dalam bidang agamanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Orang yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka Allah berikan kepadanya pemahaman dalam bidang agama. Di antara wasilah cara untuk kita bisa lebih faham dalam bidang agama, dalam urusan akidah kita, agama kita, adalah dengan cara menuntut ilmu, memberikan waktu kita untuk ilmu, memberikan waktu kita untuk belajar agama, menyisihkan waktu kita untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan waktu kita untuk belajar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perkataan para ulama kita. Pada kesempatan yang mulia ini adalah pertemuan perdana kita di studio KMTV. Yang akan kita bahas adalah kaidah-kaidah Al-Quranul Karim yang berbicara tentang kehidupan kita. Sebagaimana Al-Quranul Karim adalah kitab suci kita, yang Allah katakan, "Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin." Al-Quranul Karim merupakan kitab yang tidak ada keraguannya sedikit pun, yang di dalamnya adalah petunjuk bagi orang-orang beriman. Di dalamnya adalah panduan bagi orang-orang yang beriman. Maka dengan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan kehidupan kita, yang seluruh pembahasan kehidupan kita, dalam seluruh lini kehidupan kita, insya Allah kita akan mendapatkan pelajaran-pelajaran mahal dari kitab suci kita Al-Quranul Karim. Sebagaimana kita yakini pula bahwa orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran, menggali ayat-ayatnya, dijadikan pedoman dalam kehidupannya, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita untuk bisa menjadi orang-orang yang berada di atas jalannya, untuk bisa kita berada di atas agamanya yang mulia, karena kita berada di atas panduan yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tak lupa dan tak bosan kita sampaikan untuk kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi bukti cinta kita kepadanya, karena kita mempelajari syariatnya, dan mudah-mudahan menimbulkan rasa cinta di hati kita untuk bisa senantiasa kokoh di atas agamanya.
para pemirsa yang berada di studio, kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar KMTV dimanapun berada yang saya cintai, yang insyaallah malam ini kita akan masuk memulai pembahasan kaidah yang pertama di dalam ayat yang mulia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagai panduan kita malam ini yang merupakan kaidah pertama di dalam pembahasan kita adalah firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qulu lin-nasi husna. Katakanlah kepada manusia perkataan yang baik. Ayat ini adalah potongan ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam janji yang telah Allah ambil dengan orang-orang Bani Israel, yang pertama kali adalah tauhid, di mana mereka tidaklah diperintahkan untuk beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah menyembah kecuali Allah tabaraka wa taala. Tidaklah beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah ambil sumpah kepada orang-orang Bani Israel yang telah Allah ikat perjanjian dengan mereka. Lalu yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukukul akharin. Hak yang pertama adalah hak Allah tabaraka wa taala. Hak yang kedua adalah hak orang lain. Yang Allah sebutkan yang pertama adalah wabil walidain. Yang pertama adalah orang tua, agar kita bisa berbuat baik kepada mereka. Yang kedua adalah hak karib kerabat kita. Yang ketiga adalah hak orang-orang yatim. Yang keempat adalah hak orang-orang miskin di antara kaum muslimin. Lalu kemudian ketika kita berinteraksi dengan sesama manusia ini, baik itu kepada orang tua kita, kepada karib kerabat kita, kepada anak-anak yatim, dan kepada kaum muslimin dari orang miskin dari kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qulu lin-nasi husna, agar kita mengatakan perkataan yang baik. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat lisan. Sebagaimana Allah katakan di dalam sebuah ayatnya, Ar-Rahman Allamal Quran Khalaqal insan Allamahul bayan. Dengan lisan kita bisa menjelaskan, dengan lisan kita bisa menyampaikan bahwa nikmat lisan yang Allah berikan, sesungguhnya Allah ingin menyampaikan kepada kita agar kita senantiasa berucap, menyampaikan, menyebarkan yang baik. Sebagaimana Allah tabaraka wa taala jadikan nikmat al-bayan kepada kita. Kaum muslimin rahimakumullah, berbicara tentang al-lisan, maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan kepada kita banyak hadisnya yang berkaitan dengan al-lisan. Di antaranya adalah hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Amr ibn al-As mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyul muslimina khairun ya Rasulullah, siapakah orang-orang muslim yang terbaik itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik itu, kata Rasulullah, adalah muslim yang mana orang lain dari kaum muslimin selamat dari tusukan lisannya, dari ucapan lisannya, dan dari gangguan tangannya. Falam yakulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis ini Nabi kita alaihi salatu wasallam tidak mengatakan inna khairal muslimina man qama al-laila aw sama an-nahara aw hajj aw man hajja aw i'tamara, bal taraka kullu hadhil fadail ma'a husniha. Ketika laki-laki ini bertanya kaum muslimin, muslim yang baik itu siapa ya Rasulullah? Maka Nabi menyebutkan sebuah kriteria yang patut bagi kaum muslimin untuk memperhatikannya, yaitu orang-orang yang terjaga kaum muslimin lainnya dari lisan dan gangguan tangannya. Padahal keutamaan-keutamaan di dalam Islam seperti salat malam, seperti berpuasa, seperti haji dan umrah, Nabi SAW tidak menyebutkan di dalam hadis ini. Namun Nabi SAW menyebutkannya dengan mengatakan khairul muslimina man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Muslim yang terbaik itu adalah muslim yang terjaga orang-orang lain dari lisannya dan dari tangannya. Sesungguhnya keselamatan kaum muslimin dari lisan seorang hamba, dari tangan seorang hamba adalah sebuah kewajiban. Karena sesungguhnya menyakiti seseorang adalah haram. Menyakiti dengan lisan juga haram. Menyakiti dengan tangan juga haram. Maka sesungguhnya seorang mukmin harus memiliki akhlak yang baik, terutama dari lisannya, sehingga kita masuk kepada keutamaan yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kaidah kita malam ini kaum muslimin, kita diperintahkan Allah untuk berbicara dengan cara yang baik kepada kaum muslimin, kepada manusia secara umum. Di sini disebutkan waqulu adalah fi'il amr, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berbicara. Berbicara linnasi husna, kepada manusia dengan cara yang baik. Maka kalau kita melihat bahwa linnas di sini adalah kepada seluruh manusia, Allah tidak membatasi kepada siapa kita harus berbicara baik, tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan linnasi, kepada seluruh manusia, baik itu mereka orang-orang kaum muslimin ataupun mereka orang-orang kafirin, ataupun mereka kaum muslimin yang bergelimang dalam kemaksiatan, atau mereka tersesat di dalam jalan kebaikan, mereka hanyut di dalam kemungkaran. Maka seperti ini pun kondisi mereka, kita tetap menjaga adab di dalam menyampaikan, di dalam memberikan pesan-pesan kepada mereka. Di dalam Al-Quranul Karim kita dapatkan ayat-ayat yang semisal seperti waqulu linnasi husna. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 53. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan innasyaitana yanzawu bainahum. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar berucap, agar berkata kepada hambanya dengan cara yang baik. Kalau ada pilihan kata, kita mampu menyampaikan sesuatu dengan cara yang baik, dan ada pilihan kata yang lebih baik, maka Allah menyuruh kita untuk berkata, berucap dengan kata yang terbaik itu. Ayat yang lain, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat yang semisal dengan pesan agar berbicara dengan pembicaraan yang baik, adalah firman Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat 46. Allah berpesan kepada kita, وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ. Kepada ahlul kitab saja, kepada ahlul kitab kita tidak boleh
memberikan ungkapan, ya, berjidal dengan mereka kecuali dengan cara yang baik, kecuali dengan cara yang baik, kecuali ada di antara mereka yang menzalim, yang zalim kepada di antara mereka ini. Kepada ahli kitab saja kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara dengan cara yang baik, apalagi terhadap sesama kaum muslimin. Terhadap sesama kaum muslimin. Dalam bahasan wa qulu lin-nasi husna, maka kita lihat pula di dalam pembahasan para ulama, di antara pertanyaan kita adalah siapakah orang-orang yang paling pantas untuk kita berikan ucapan baik kita. Yang pertama adalah al-walidan, adalah orang tua kita. Wasiat dari Allah tabaraka wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 8, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wasiat Allah kepada kita agar kita berbuat baik kepada orang tua kita. Allah Ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Isra ayat 23, wa qul lahuma qawlan karima, yaitu dengan mengatakan kepada mereka perkataan yang mulia. Ay wa qul lahuma qawlan layyinan jamilan hasanan, ungkapkan kepada orang tua kita perkataan yang lembut, ungkapkan kepada orang tua perkataan yang indah, sahlan, yang mudah, yang tidak menyinggung perasaannya, yang tidak menyinggung hatinya. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, kita dapatkan sebagian kaum muslimin ketika mereka berinteraksi dengan orang tua mereka, kita lihat dengan cara yang sangat kasar. Terkadang mereka mengangkat suara, terkadang mereka membentaknya, bahkan memberikan sikap yang tidak baik kepada kedua orang tua mereka, sehingga anak-anak mereka ini menjadikan orang tuanya bersedih, menjadikan orang tuanya tidak memiliki kebahagiaan di dalam cara berbicara, tidak menjadikan orang tuanya bahagia dan senang untuk mendengarkan ucapannya. Kaum muslimin rahimakumullah, orang tua kita di dalam ayat yang lain Allah tabaraka wa taala berpesan, wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Janganlah kita mengatakan, membentak mereka, janganlah kita menghardik mereka, jangan kita memberikan kata-kata yang kasar kepada mereka. Ucapkanlah kepada mereka adalah ucapan yang mulia. Kaum muslimin rahimakumullah, yang kedua, orang yang paling berhak untuk mendapatkan ucapan baik dari kita adalah al-qurabat, karib kerabat kita, keluarga kita, abang kita, adik kita, atau sepupu kita dan lain sebagainya dari keluarga kita. Kita lihat kaum muslimin dinamakan karib kerabat karena kita dekat dengan mereka, memiliki hubungan yang sangat kuat, erat dengan mereka. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita sebuah kabar gembira bahwa jika kita ingin di dalam kehidupan ini mendapatkan rezeki yang mudah dan lapang, dan kemudian kita diberikan usia yang berkah oleh Allah Azza wa Jalla, maka kita disuruh oleh Rasulullah untuk menyambung hubungan rahim kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man sarrahu ayubsata lahu fi rizqihi aw yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimah. Orang yang ingin dibukakan Allah Subhanahu wa taala jalan rezekinya dan diberkahi dari sisi usianya, maka kemudian hendaklah dia menjalin hubungan silaturahim dengan keluarganya.
Kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, di antara orang yang paling berhak untuk kita ucapkan, kita sampaikan ucapan yang baik adalah para ulama. Yang mana mereka ini adalah warathatul anbiya, pewaris para nabi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam sebuah hadisnya, innal ulama warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Mereka tidak mewariskan dinar dan dirham. Kalau kita mencari kepada mereka adalah cari ilmu. Makanya di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama warrathul ilma. Yang mereka tinggalkan adalah ilmu. Yang mereka berikan kepada kita adalah ilmu. Kalau kita ingin mencari harta, tidak kita dapatkan karena memang mereka tidak mewariskan itu. Maka itu kata Nabi, faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafir. Kaum muslimin rahimakumullah. Kata Ibnu Jamaah, wa hasbuka hadhihi darajah majdan wa fakhran wa bihadhihi rutbah sharafan wa dhikran fakama la rutbata fawqa an-nubuwah fala sharafa fawqa sharaf waris tilka rutbah. Kata Ibnu Jamaah, agar kita faham bahwa cukuplah derajatnya yang menjadi sebuah kebanggaan. Cukuplah derajat mereka itu menjadi sebuah kebanggaan, yang mana mereka sampai pada puncak tersebut. Sebagaimana tidak ada puncak daripada kedudukan kenabian, tidak ada orang yang melebihi itu. Maka sesungguhnya orang yang mewarisi para nabi adalah orang-orang yang mulia. Oleh itu kaum muslimin, walihadil manzilah, karena kedudukan yang mulia seperti ini, fayambagi lil mar'i ayyuhsinal qaul, agar kita menjaga lisan kepada para ulama, ma'a ahlil ilmi, dan kepada para ahlu ilmu, wa ayyatalattaf fi su'alihi ilaihim, adalah kita cara dengan lemah lembut menyampaikan pertanyaan atau memberikan sebuah kalimat kepada mereka. Oleh itu kaum muslimin, para ahli ilmu, para ulama, kita muliakan, kita jaga kedudukan mereka. Walaupun ada kesalahan, kekhilafan di antara mereka, itu perkara yang wajar, karena di antara para ulama ya tidaklah maksum. Tidak ada di antara para ulama yang maksum. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang keempat, orang yang paling berhak untuk mendapatkan ucapan baik dari kita adalah pasangan kita di rumah kita. Pasangan kita dan anak-anak kita. Di dalam ayat yang senantiasa kita baca, yang menjadi nasihat bagi orang-orang yang sudah dan yang akan menikah atau yang sedang menikah, adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 21. Allah tabaraka wa taala mengatakan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Ya, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla, diciptakan dari diri kita pasangan kita. Maka sungguh tanda kebesaran Allah di dalam Al-Qur'anul Karim disebut dengan ayat. Maka tidaklah ada ayat-ayat Allah kecuali ingin menjadikan kita hamba-hambanya yang dekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-Quran dalam ayat, dalam surat-suratnya disebut ayat-ayat. Maka ayat-ayat Allah sesungguhnya mengantarkan kita agar kita menjadi hamba Allah yang dekat kepadanya. Maka sungguh ketika seseorang ingin menjadikan dirinya, keluarganya mendapatkan tujuan pernikahan itu, ada 3, yaitu mendapatkan ketenangan, mendapatkan al-mawaddah, kasih sayang, cinta, dan rahmah, dan kasih sayang yang sering disingkat dengan samara. Allah memulai ayat untuk sebuah pernikahan yang kita inginkan di dalamnya 3 hal: ketenangan, cinta kasih,
kasih sayang, maka Allah memulai dengan ayat wa min ayatihi. Artinya apa kaum muslimin? Kalau kita ingin mendapatkan 3 harapan besar dalam rumah tangga, maka jadikan ayat-ayat Allah hidup dalam kehidupan rumah tangga kita. Makanya di sinilah para ulama mengatakan, sudah berapa lama kita hidup rumah tangga? Sudah berapa lama kita menjalani bahtera rumah tangga? Tidak mendapatkan ketenangan, tidak mendapatkan cinta kasih, tidak mendapatkan kasih sayang. Barangkali ada yang salah dalam penerapan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua menginginkan hidup samara, sakinah, mawaddah warahmah. Bahkan sebagian kaum muslimin menulisnya di dinding rumahnya. Tetapi ayat-ayat Allah tidak dihidupkan dalam keluarganya. Dalam hal mencari rezeki, di dalam bermuamalah suami istri, di dalam pola mendidik anak, di dalam gaya hidup, dan dalam banyak hal tidak dihidupkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam rumah tangganya. Maka disinilah agar kita perhatikan dalam kehidupan kita, orang yang paling terdekat dengan kita adalah pasangan kita. Orang yang paling berhak mendapatkan ucapan baik dari kita adalah pasangan kita, yang mana senantiasa mendampingi kita. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, di dalam menjalani kehidupan rumah tangga tentu tidak akan selamanya berjalan dengan baik dan harmonis. Ada kalanya rintangan dan cobaan itu terjadi. Maka di saat-saat cobaan itu terjadi, maka kedua pasangan agar bisa memilih kata, agar bisa memberikan kalimat yang terbaik untuk memberikan nasihatnya. Kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qudwah kita dalam hal ini. Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat bagaimana Rasulullah memberikan contoh kepada kita dalam rangka menjaga lisan kepada keluarganya. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la a'lamu idza kunti anni radiyah wa idza kunti alayya ghadbah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di sini Aisyah ya menceritakan apa yang terjadi antara dia dengan keluarganya. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la a'lam idza kunti anni radiyah wa Aisyah. Aku sesungguhnya tahu ketika engkau ridha kepadaku dan ketika engkau marah kepadaku. Qalat faqultu min aina ta'rifu dzalika ya Rasulullah? Bagaimana engkau tahu itu wahai Rasulullah? Bagaimana engkau tahu aku lagi marah dan aku lagi ridha? Maka kemudian Rasulullah SAW di sini mengatakan, amma idza kunti anni radiyah fa innaki taqulin la wa rabbi Muhammad. Ketika engkau ridha kepadaku, maka engkau mengatakan Rabb Muhammad. Wa idza kunti anni ghadba qulti la wa rabbi Ibrahim. Maka engkau mengatakan Rabbnya Ibrahim. Qalat qultu ajal. Maka Aisyah membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ya Rasulullah, kata Aisyah, ma ahjuru illa ismak. Sungguh aku tidak meninggalkan, tidak membenci kecuali hanya namamu saja. Hakadha kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'amilu ahlahu. Beginilah Rasulullah memberikan kepada kita contoh bagaimana dia memberikan interaksi kepada keluarganya dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahami ucapan istrinya. Disinilah keluarga yang sungguh sangat luar biasa, memberikan kepada kita ya sebuah contoh dan tauladan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menilai istrinya ketika dia berbicara, dan begitupun Aisyah bisa menilai Rasulullah SAW ketika berbicara. Maka kemudian
Disinilah Allah berpesan kepada kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah adalah qudwah hasanah bagi kita dalam seluruh hal, dalam hubungan suami istri, di dalam beribadah kepada Allah, di dalam bermuamalah, di dalam berucap dan berkata-kata. Rasulullah adalah qudwah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah panutan kita. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam muamalah, interaksi kita dengan keluarga kita, maka sungguh kita akan melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam interaksinya itu sampai Nabi memberikan sebuah kalimat jaminan, khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian semua adalah orang yang terbaik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang terbaik kepada keluargaku. Ini menunjukkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terbaik kepada keluarganya. Maka disinilah sebagai seorang yang beriman kepada Allah, muliakan pasangan kita dengan ucapan kita. Bahkan Allah tabaraka wa taala katakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ini kaidah dalam berinteraksi dengan keluarga kita. Pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf, dengan ucapan yang baik, dengan kata-kata yang baik, dengan perhatian. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, ini penting untuk kita pelajari bersama, karena kaidah ini sangat luas. Tidak hanya cakupannya di dalam agama kita orang-orang beriman saja, maka cakupan ini juga termasuk kepada orang-orang yang tidak beriman. Adapun yang kelima kaum muslimin rahimakumullah, orang-orang yang pantas untuk kita mendapatkan ucapan baik dari kita adalah ghairul muslimin, yaitu orang-orang yang tidak seakidah dengan kita. Innallaha tabaraka wa taala menyuruh kita untuk berbuat ihsan kepada seluruh manusia, termasuklah di dalamnya, kata para ulama, fa zahiru hadhil ayah yadullu 'alal umum. Zahirnya ayat ini adalah mencakup umum, mencakup seluruh manusia. Maka di sini Atha bin Abi Rabah mengatakan an linnasi kullihim, seluruh manusia, baik itu orang-orang beriman kepada Allah maupun orang-orang yang tidak beriman kepada Allah tabaraka wa taala. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, sebagai contohnya tadi adalah ahlul kitab, yang mana kita disuruh oleh Allah tabaraka wa taala untuk berjidal dengan cara yang baik kepada mereka. Bahkan dalam fakta sejarah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Musa dan Harun untuk mendatangi manusia yang paling kufur kepada Allah tabaraka wa taala, yang sampai mengatakan ana rabbukumul a'la. Tentu semua kita insyaallah memahami siapa dia, adalah Fir'aun. Allah tabaraka wa taala mengabadikan di dalam ayatnya agar ia senantiasa mengatakan berpesan kepada Musa dan Harun, faqula lahu qawlan layyinan. Wahai Musa dan Harun, hendaklah kalian berdua memberikan kata-kata, berbicara dengan Fir'aun dengan kalimat yang lain, yang lembut, dengan ucapan yang bagus. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah juga menyebutkan dalam ayat yang lain, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihat wa qala innani minal muslimin. Siapakah orang yang terbaik, siapakah orang yang paling terbaik ucapannya daripada orang-orang yang mengajak, yang menyuruh kepada Allah tabaraka wa taala, yang beramal saleh. Dia mengatakan, sesungguhnya saya adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bentuk qaul hasan adalah kita menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Di antara ucapan yang baik itu adalah di mana kita mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan ilmu, mengajarkan agamanya, mengajarkan Al-Qur'an, menyampaikan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah qaulul hasan. Yang bagiannya daripada qaulul hasan itu semua dalam kebaikan apapun. Yang kedua adalah di antaranya al-amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Kita mengajak orang untuk senantiasa menegakkan kebaikan, dan kita mencegah orang agar meninggalkan keburukan.
maka itu juga termasuk daripada qaulul hasan. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, ayat yang mulia ini sangat memberikan pelajaran mahal kepada kita, memberikan panduan hidup kepada kita agar kita menjaga lisan kita, kita menjaga perkataan kita. Kita akan tutup pertemuan kita pada kali ini dengan sebuah perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimallahu taala. Beliau mengatakan, "Wa minal ajabi anna al-insana yahunu alaihi tahaffuzu wal ihtirazu min aklil haram wal zulmi wal zina wal sariqa wa syurbil khamar wa minan nadharil muharram wa ghairi dhalik." Kata beliau, kita terkadang kagum melihat seseorang yang mudah baginya untuk bisa menjaga dirinya dari makan yang haram, dari melakukan kezaliman, dari melakukan zina, dari mencuri atau minum khamar, atau memandang sesuatu yang haram dan lain sebagainya. Kita sangat kagum melihatnya, takjub melihatnya, mudah sekali dia meninggalkan itu semua. Meninggalkan apa? Makan yang haram, berbuat zalim, berzina, mencuri, minum khamar, atau memandang sesuatu yang haram, sangat mudah baginya. Tapi beliau melanjutkan, wa yas'ubu alaihi tahaffudhu min harakati lisani. Tapi dia sangat sulit untuk menjaga gerak lisannya tersebut. Hatta tarar rujula yusharu ilaihi bid-daini waz-zuhdi wal ibadah. Sampai ada orang yang Masya Allah dari sisi agamanya, yusharu ilaihi bil banan, memang yang dicap jempol dari sisi agamanya, bid-din, dari sisi zuhudnya, dari sisi ibadahnya kepada Allah, luar biasa. Tidak diragukan sedikit pun dari sisi hal seperti ini. Wa huwa yatakallam bil kalimat min sakhatillahi ta'ala la yulqi laha balan. Namun terkadang waliyadu billah, dia mengeluarkan kalimat-kalimat yang dimurkai Allah tabaraka wa ta'ala, yang dia tidak perhatian sedikit pun. Yanzil bil kalimatil wahidah minha ab'ad mimma bainal masyriq wal maghrib. Satu kalimat yang diucapkan itu, satu kalimat yang dikeluarkan oleh dia, maka sangat jauh antara langit, antara timur dan barat. Wa kam tara min rajulin mutawarri'in 'anil fawahishi wadh-dhulmi wa lisanuhu yafri fi a'radil ahya'i wal amwat wa la yubali ma yaqul. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, nasihat ini tentu untuk diri kami sendiri dan kaum muslimin secara umum, agar kita senantiasa menjaga lisan kita. Hari ini mungkin ada di antara kita yang mampu menjaga lisan kita. Namun terkadang ada orang yang tidak mampu menjaga pergerakan tangannya. Dia tidak berucap, namun ada yang tersimpan dari lisannya, lalu kemudian diturunkan ke tangannya, dan tangannya itu menuliskan perkara-perkara yang tidak dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya tajam, kalimatnya sangat menyakitkan orang, bahkan kata-katanya itu tidak menunjukkan adab yang mulia darinya. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, kalimat wa qulu linnasi husna, maka di sini ada dua makna menurut para ulama. Yang pertama adalah cara menyampaikan harus baik, yang kedua kontennya harus baik. Kata husna di sini tidak hanya isinya baik, tetapi caranya baik. Husna mengandung dua makna. Yang pertama adalah caranya baik, cara menyampaikannya baik, dan isi yang ingin disampaikan juga baik. Oleh itu, di dalam riwayat yang lain, dalam bacaan yang lain adalah hasna, ya, wa qulu linnasi husna, atau dalam riwayat yang lain fi fathil ha was sin wa qulu linnasi hasna, ay kata para ahli ilmu, yaitu cara menyampaikan harus baik, begitupun isi yang disampaikan harus baik. Ada orang yang menyampaikannya baik tapi isinya tidak baik. Isinya baik tapi cara menyampaikan tidak baik. Yang dituntut bagi kita kaum muslimin adalah menyampaikan
dengan cara yang baik, dan isi yang disampaikan juga harus baik. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami dan kita semua kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala kokohkan kita di atas akidah yang benar dan berpegang teguh kepada Al-Qur'an sebagai panduan hidup kita, dan berpegang teguh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sebagai qudwah kita di dalam hadis-hadisnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbani, merajut ilmu dan peradaban.